Pertama-tama kita buat dulu database baru. Untuk nama usahanya kita isi PT Senja Furnitur sesuai dengan modul. Untuk bidang usaha kita pilih other atau lainnya. Untuk mempersingkat waktu diketik aja. Lalu klik buat data usaha. Klik lanjutkan. Kategori usahanya distributor, tanggal mulai data 31 Desember 2023, dan metode biaya persediaannya ganti Vivo. Lalu klik selanjutnya. Tahap 2 langsung klik selanjutnya. Karena kita punya daftar akun perkiraan sendiri, jadi centangnya dihilangkan, lalu klik selesai. Masuk ke menu pengaturan, preferen, lalu kita lengkapi data perusahaan yang sesuai dengan modul. Lalu klik alamat yang ada di atas, lalu isi alamat sesuai dengan yang tertera di modul. Jika sudah, simpan. Untuk mengaktifkan fitur multi mata uang, klik pengaturan, preferen, lalu fitur checklist multi mata uang, selanjutnya simpan. Selanjutnya ke menu perusahaan, mata uang, lalu kita tambahkan dolar Singapura. Lalu klik simpan. Selanjutnya untuk proses impor data, masuk ke menu buku besar, akun perkiraan, daftar hijau, lalu klik impor data. Impor dari Excel, lalu pilih file, pilih yang daftar akun. Lalu klik unggah. Lanjutkan. Lalu jangan lupa di checklist. Lalu klik lanjutkan. Setelah data berhasil terekspor, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya klik impor data untuk pemasok. Pilih file yang pemasok. Klik unggah, lalu ulangi langkah-langkah seperti impor daftar akun tadi. Jangan lupa di checklist. Selanjutnya impor data untuk pelanggan. Langkah-langkahnya masih sama seperti daftar pemasok tadi. Kita cari file yang daftar pelanggan, lalu klik unggah. Jangan lupa di checklist. Untuk mengimpor barang dan jasa, kita harus menginput terlebih dahulu tipe barang dan juga gudang. Masuk ke menu persediaan, kategori barang, lalu kita input kategori barang sesuai yang tertera di modul. Lanjut, input gudang, masuk ke menu persediaan, lalu gudang, input gudang sesuai yang tertera di dalam modul. Lalu kita cek di daftar hijau setelah semua terinput.
lalu impor data untuk barang dan jasa, pilih file, lalu pilih daftar barang, klik unggah, lanjutkan, jangan lupa di checklist, lanjutkan. Untuk mengimpor daftar aset, kita juga harus menginput kategori aset terlebih dahulu. Masuk ke menu aset tetap, lalu kategori aset, lalu kita input kategori aset sesuai yang tertera dalam modul. Lalu kita cek di daftar hijau. Untuk mengimpor data, kita masuk ke menu aset tetap, lalu aset tetap, klik daftar hijau, lalu pilih impor data, impor dari Excel, lalu kita pilih file, lalu pilih yang daftar aset, lalu unggah. Lanjutkan seperti langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan proses akhir bulan di menu perusahaan, lalu proses akhir bulan, bulannya kita klik Desember tahun 2023, lalu simpan. Setelah itu kita cocokkan hasilnya di daftar laporan, lalu klik neraca indeks kontrol per tanggal 31 Desember 2023, klik tampilkan. Transaksi yang pertama yaitu permintaan pembelian. Masuk ke menu persediaan, lalu permintaan barang, tanggalnya sesuai dengan modul. Untuk tipe permintaannya beli barang, lalu cari barang sesuai yang tertera dalam modul. Tanggal diminta diganti jadi tanggal 3 Januari 2024 sesuai dalam modul, dan kuantitasnya juga diganti sesuai dengan modul. Setelah semua terinput, klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu membuat PO. Masuk ke menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Untuk pemasoknya yang pertama PT Sejahtera, tanggalnya tanggal 3 sesuai di modul. Karena kita tadi sudah mengajukan permintaan, jadi kita ambil dari permintaan, lalu dicari. Kita cari yang lampu tidur aja. Harganya kita input sesuai di modul, lalu klik lanjut. Di info lainnya kita ganti tanggal pengirimannya sesuai yang tertera dalam modul, lalu alamatnya klik salah satu, lalu klik simpan. Yang kedua masih di pesanan pembelian, kita cari pemasok dari PT Cendana, tanggalnya tanggal 3, lalu ambil dari permintaan, dicari, ini di checklist semua, terus lanjut, kita input harga sesuai yang tertera dalam modul. Di info lainnya kita ganti tanggal pengirimannya sesuai di modul, dan juga alamatnya kita klik salah satu, lalu simpan. Transaksi yang selanjutnya adalah penerimaan barang. Masuk ke menu pembelian, penerimaan barang, terima dari PT Sejahtera, tanggal 5 Januari 2024, nomor terima diinput sesuai modul, ambil dari pesanan, dicari, lalu klik lanjut, gudangnya diganti jadi gudang depan, lalu klik lanjut. Di info lainnya, bagian pengiriman diketik mobil box, lalu disimpan sebagai data baru, lalu klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah menerima barang sekaligus tagihan. Masuk ke menu pembelian, faktur pembelian, pemasoknya dari PT Cendana, tanggal 6 Januari 2024,
ambil dari pesanan, lalu dicari, klik lanjut. Bagian info lainnya, nomor faktur diisi sesuai yang tertera dalam modul. Lalu ubah semua gudang menjadi gudang depan. Bagian info lainnya di bagian pengiriman diganti jadi mobil box, lalu simpan. Transaksi selanjutnya adalah pelunasan hutang. Masuk ke menu pembelian, pembayaran pembelian, pembayaran ke PT Sejahtera, banknya Mandiri IDR, tanggal bayarnya 7 Januari 2024, bagian info lainnya, metode bayarnya ganti cek atau giro, nomor ceknya diinput sesuai dalam modul, lalu tanggal ceknya jadi 31 Januari 2024. Ambil, lalu klik lanjut, refresh nilai pembayaran, lalu simpan. Selanjutnya adalah meretur barang. Masuk ke menu pembelian, retur pembelian, lalu pemasoknya dari PT Cendana, tanggal 8 Januari 2024. Kita cari, ambil yang nomor faktur 1236. Kita ambil, klik lanjut. Karena kita hanya meretur lemari buku, maka lemari pakaian kita klik, lalu kita hapus. Lalu untuk lemari buku kita klik, kita ganti kuantitasnya menjadi 5. Lalu simpan. Selanjutnya adalah melakukan pemesanan pembelian. Masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian, pemasoknya dari PT Jepara, tanggal 9 Januari 2024, lalu kita cari pintu jati, kuantitas dan harga diisi sesuai yang tertera dalam modul. Lalu klik lanjut, lalu kita cari pintu mahoni, kuantitas dan harga diisi sesuai yang tertera dalam modul. Lalu klik lanjut. Di info lainnya, kita pilih alamat, lalu simpan. Selanjutnya, melunasi hutang dengan kelebihan pembayaran. Pertama-tama kita buat akun baru di buku besar, lalu akun perkiraan, tipe akunnya aset lancar lainnya. Sub akun di checklist, lalu dicari aset lancar lainnya, nama akunnya kelebihan pembayaran, lalu simpan. Lalu kita masuk ke pengaturan, preferen, akun perkiraan, lalu bagian penjualan atas, akun diskon kita cari kelebihan pembayaran. Lalu kita simpan. Masuk ke menu pembelian, pembayaran pembelian, pembayaran ke PT Cendana, lalu banknya Mandiri IDR, tanggal bayarnya 11 Januari 2024, ambil yang nomor faktur 1236. Lalu lanjut. Kita klik dulu. Lalu informasi diskon, akun diskonnya kelebihan pembayaran, lalu diskonnya sebesar kelebihan pembayaran yaitu 1.475. Lalu lanjut. Di info lainnya, metode bayarnya transfer bank, lalu refresh nilai pembayaran, lalu simpan. Selanjutnya adalah melakukan pembayaran deposit. Masuk ke menu pembelian, uang muka pembelian, pemasoknya dari pemasok umum, tanggal 15 Januari 2024. Uang mukanya sebesar 6 juta.
Kena pajaknya jangan lupa di checklist, lalu PPN-nya dicari, di info lainnya nomor fakturnya diinput sesuai yang tertera dalam modul. Lalu diproses pembayaran, banknya Mandiri IDR, tanggalnya 15 Januari 2024, di info lainnya, metodenya transfer. Di refresh nilai pembayaran, lalu simpan. Selanjutnya adalah melakukan pesanan pembelian. Masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian, pemasoknya pemasok umum, tanggal 19 Januari 2024. Dicari, pintu jati, kuantitas dan harga diisi sesuai dengan modul. Lalu klik lanjut. Lalu dicari lemari buku, kuantitas dan harga diisi sesuai modul. Lanjut, lalu dicari lampu belajar, kuantitas dan harga diisi sesuai dengan modul. Lanjut, lalu di info lainnya, alamat kirimnya dipilih salah satu lalu simpan. Selanjutnya adalah penerimaan barang sekaligus tagihan. Masuk ke menu pembelian, faktur pembelian, pemasoknya dari pemasok umum, tanggal 21 Januari 2024, ambil dari pesanan atau uang muka juga bisa, lalu dicari, lalu klik lanjut, diubah semua gudang menjadi gudang depan, lalu ubah, di info lainnya, nomor fakturnya diisi sesuai dengan yang tertera dalam modul, lalu tanggal pengirimannya diganti jadi 21 Januari 2024, lalu klik simpan. Pertama, kita ke penjualan, lalu penawaran penjualan. Dipesan olehnya ketik CV Gria. Tanggalnya 3 Januari 2024. Lalu ketik satu-satu. Pertama, lampu belajar. Kuantitasnya 15, lalu lanjut. Kedua, lemari buku. Kuantitasnya 15, lalu lanjut. Terakhir, lampu tidur. Kuantitasnya 15, lalu lanjut. Cek info lainnya, tidak ada apa-apa, lalu simpan. Selanjutnya ke penjualan, pesanan penjualan. Lalu dipesan olehnya ketik CV Gria. Tanggal 4 Januari 2024. Lalu klik ambil, pilih penawaran. Lalu dicari, checklist yang dibutuhkan, lalu lanjut. Cek info lainnya, nomor PO-nya 0084. Lalu disimpan. Selanjutnya ke penjualan, lalu faktur penjualan. Pelanggannya dari CV Gria. Lalu tanggalnya 5 Januari 2024. Lalu diklik ambil dari pesanan.
Dicari checklist yang dibutuhkan, lalu lanjut. Lalu ubah gudang menjadi gudang depan. Lalu simpan. Selanjutnya ke perusahaan, lalu karyawan. Sapaannya Bapak, lalu ketik Jamal. Posisi jabatannya adalah salesman. Tanggal masuknya adalah 9 Januari 2024. Lalu checklist penjual, lalu simpan. Lalu ke penjualan, komisi penjualan. Nama perhitungan komisinya komisi penjualan. Berlakunya tertentu, lalu dicari Jamal. Lalu checklist nilai penjualan antara ketik 300.000 sampai 1 miliar. Persentasenya 2%. Lalu simpan. Selanjutnya ke pengaturan, preferensi, lalu fitur, penjualan, checklist tukar faktur, lalu simpan. Selanjutnya ke penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya PT Indah Makmur. Tanggalnya 12 Januari 2024. Lalu dicari pintu mahoni, kuantitasnya 5, penjualnya Jamal, lalu lanjut. Barang selanjutnya pintu jati, kuantitasnya 5, penjualnya Jamal, lalu lanjut. Barang terakhir lemari pakaian, kuantitasnya 10, penjualnya Jamal, lalu lanjut. Lalu ubah gudang menjadi gudang depan. Lalu cek info lainnya. Tanggal pengirimannya adalah tanggal 12 Januari 2024. Lalu simpan. Lalu ke penjualan, tukar faktur. Tanggal tukarnya 12 Januari 2024. Jatuh temponya 12 Februari 2024. Lalu klik ambil. Checklist yang dibutuhkan. Lalu lanjut. Dan simpan. Pertama ke pengaturan, preferensi, fitur,
penjualan, checklist klaim pelanggan, lalu simpan. Selanjutnya ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan, persediaan, di bagian klaim pelanggannya, cari persediaan klaim pelanggan, lalu simpan. Lalu ke penjualan, klaim pelanggan, tipe klaimnya terima barang, pelanggannya dari PT Indah Makmur, tanggalnya 15 Januari 2024, lalu diketik pintu jati, kuantitasnya 2, lalu gudangnya depan, lanjut, lalu simpan. Tetap masih sama di penjualan klaim pelanggan, tipe klaimnya kirim barang, lalu dicari, lanjut, tanggalnya 18 Januari 2024, lalu simpan. Ke penjualan, penerimaan penjualan. Terima darinya Civigria, banknya Mandiri IDR, tanggal bayarnya 20 Januari 2024. Metode bayarnya transfer bank. Lalu cari faktur di kaca pembesar, pilih faktur, lalu lanjut, refresh nilai pembayaran, lalu simpan. Pertama ke penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya CV Warna Nusantara. Tanggalnya 23 Januari 2024. Lalu pertama ketik lampu tidur. Kuantitasnya 10. Lalu lanjut. Barang kedua lampu belajar. Kuantitasnya 10, lalu lanjut. Barang ketiga lemari pakaian. Kuantitasnya 15, lalu lanjut. Ubah gudang menjadi gudang belakang.
Lalu cek info lainnya, syarat pembayarannya tunai. Lalu pada bagian biaya lainnya, ketik pendapatan lain-lain. Jumlahnya 200.000. Lalu lanjut. Lalu klik proses pembayaran. Banknya Mandiri IDR. Refresh nilai pembayaran, tanggal bayarnya 23 Januari 2024. Metode bayarnya transfer bank, lalu simpan. Pertama ke penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya CV Warna Nusantara. Tanggalnya 26 Januari 2024. Lalu ketik lampu tidur. Kuantitasnya 5. Penjualnya Jamal. Gudangnya depan. Lalu lanjut. Lalu syarat pembayarannya tunai. Tanggal pengirimannya 26 Januari 2024. Lalu proses pembayaran. Refresh nilai pembayaran. Tanggalnya 26 Januari 2024. Cek info lainnya. Metode bayarnya transfer bank. Lalu simpan. Karena tadi faktur penjualannya diskonnya belum dimasukkan, jadi dimasukkan diskonnya 3%. Lalu diproses pembayaran, refresh nilai pembayaran, tanggal bayarnya 26 Januari 2024. Info lainnya, metode bayarnya transfer bank, lalu simpan. Selanjutnya di fitur ini terdapat transaksi sebagai berikut. Pertama, masuk ke menu persediaan, pilih barang dan jasa, lalu nama barangnya diisi paket belajar. Selanjutnya, untuk satuannya diisi dengan satuan paket. Jenis barangnya diganti menjadi grup. Lanjut, masuk ke menu penjualan atau pembelian, mengisi PPN, lanjut harga jual satuannya di unchecklist, isi harga 350.000 per paketnya, rincian grupnya, cari lemari buku, langsung dilanjut,
Selanjutnya lampu belajar, lanjut, setelah itu tinggal disimpan. Lanjut ke transaksi tanggal 12 Januari, masuk ke penjualan, faktur penjualan, lalu nama pelanggannya pelanggan umum. Untuk tanggalnya diganti tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya, dicari atau pilih barang paket belajar. Untuk kuantitasnya diganti 8 dan langsung dilanjut. Ubah gudang menjadi gudang depan. Selanjutnya ke info lainnya. Syarat pembayarannya diganti COD, lalu tanggal pengiriman diganti tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya diproses pembayaran. Untuk bagian bank diisi kas IDR, lalu nilai pembayarannya di-refresh. Setelah itu tanggal bayarnya diganti tanggal 12 Januari 2024. Untuk informasi lainnya, dicek metode bayarnya harus tunai. Setelah itu tinggal simpan. Lanjut tanggal 18 Januari, pilih menu persediaan, buka pemindahan barang. Untuk gudangnya diisi gudang belakang, gudang tujuannya gudang depan, lalu cari barang yang akan dipindah yaitu lemari buku. Kuantitasnya diganti menjadi 20. Lanjut. Selanjutnya cari pintu mahoni. Untuk kuantitasnya diganti menjadi 20. Lanjut. Lalu tanggalnya diganti menjadi tanggal 18 Januari 2024. Dan simpan. Setelah itu ke menu persediaan, pilih pemindahan barang, lalu prosesnya diganti menjadi terima barang. Klik ambil pemindahan barang, lalu dicari, lanjut. Setelah itu tanggalnya diganti menjadi tanggal 18 Januari 2024. Lalu simpan. Selanjutnya tanggal 27 Januari, pilih menu kas dan bank, buka transfer bank, lalu untuk tanggalnya diganti tanggal 27 Januari 2024. Selanjutnya dari kas atau bank Mandiri IDR ke kas atau bank Mandiri SGD. Kursnya diganti 10.050, lalu hasil transfernya 600, pencet sembarang, nilai transfernya diisi 6.030.000. Lalu pencet sembarang lagi, biaya lainnya, cari beban lain-lain, lalu nilainya diisi 20.000. Info lainnya tidak ada, lalu lanjut, dan simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 31. Pilih menu kas dan bank, masuk ke penerimaan, lalu pilih Bank Mandiri IDR. Selanjutnya tanggalnya diganti 31 Januari 2024. Cari akun pendapatan lain-lain, lalu nilainya 180.000. Info lainnya diisi pencatatan pendapatan bunga bank. Lalu lanjut dan simpan. Lanjut tanggal 31 yang kedua, ke menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Selanjutnya diisi kas IDR.
Tanggalnya diganti tanggal 31 Januari 2024. Lalu cari akun hutang biaya. Nilainya diisi sebesar 10 juta rupiah, lalu ke info lainnya diisi pembayaran hutang biaya. Setelah itu lanjut, lalu disimpan. Lalu ke tanggal 31 yang ketiga, pilih menu kas dan bank ke pembayaran. Tanggalnya diganti tanggal 31 Januari 2024. Banknya diisi Bank Mandiri IDR. Selanjutnya, akun perkiraannya, cari beban listrik. Nilainya diisi 1.800.000. Ke info lainnya, catatannya pembayaran listrik, air, dan telepon. Lanjut, simpan. Lanjut 31 yang keempat, pilih menu buku besar, ke akun perkiraan, tipe akun diganti beban, kode perkiraan 6104, namanya beban pemasaran. Lalu disimpan. Lanjut ke pengaturan preferensi, ke akun perkiraan, lalu ke persediaan, di akun penyesuaian dicari beban pemasaran. Setelah itu disimpan. Lanjut ke kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Bank diisi Bank Mandiri IDR. Lalu tanggalnya diganti 31 Januari 2024. Lalu cari akun perkiraan beban pemasaran. Selanjutnya nilainya diisi 1 juta. Ke info lainnya diisi pencatatan biaya cetak brosur. Lanjut dan simpan. Lalu ke menu buku besar, pilih jurnal umum, tanggalnya diganti 31 Januari 2024. Cari akun beban asuransi. Nilainya diisi 5 juta rupiah, lalu lanjut. Untuk kreditnya cari asuransi dibayar di muka. Dengan nominal sama, lanjut, dan simpan. Terakhir, proses akhir bulan. Buka menu perusahaan, pilih proses akhir bulan, lalu bulannya diganti Januari tahun 2024. Simpan. Lanjut ke menu daftar laporan, pilih daftar laporan, cari neraca indeks kontrol, diisi tanggal 31 Januari 2024, tampilkan. Jadi ini hasil akhir dari transaksi. Terima kasih.